Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 18 April 2022. Dan kali ini saya akan kembali membahas tentang kita kembali pada hal-hal yang mendasar, ajaran yang mendasar dari ajaran Kristen dengan tujuan agar kita bisa memahami, semoga menjadi lebih dalam, lebih komprehensif dari apa yang sudah kita kenal selama ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena kami baru saja merayakan kebangkitan-Mu, suatu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah manusia yang berdampak kekal, bahkan juga berdampak bagi hidup kami secara pribadi. Terima kasih untuk pengorbanan dan juga atas kemenangan-Mu atas maut yang Kau berikan juga kepada kami yang percaya kepadamu. Kalau hari ini, satu hari setelah Paskah, kami boleh kembali belajar firman Tuhan adalah anugerah-Mu. Berikanlah kami hati seorang murid, pikiran yang jernih untuk bisa mengerti firman-Mu, mengingatnya, melihat keindahannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dalam kelemahan hamba-Mu, Engkau pakai untuk bisa menyampaikan bagian dari firman Tuhan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, doktrin mendasar yang akan kembali kita pelajari hari ini adalah tentang penebusan, sebab kita baru saja memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga sekaligus kita merayakan kebangkitannya. Jadi saya rasa ini adalah waktu yang cukup tepat untuk kita kembali memahami arti dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib di dalam penebusan yang diberikan kepada kita. Saya akan mulai dengan mengajak kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, seorang rabi yang mendahului Tuhan Yesus, yang membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus lakukan nantinya, yaitu di atas kayu salib, kematiannya, adalah menghapus dosa dunia. Dan inilah inti dari penebusan, menghapus dosa orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya memakai kata iron, itu memang punya arti menyingkirkan, mengangkat, ya, membawa beban, dan bisa diartikan sebagai menghapus seperti yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam terjemahan kita ini. Ini artinya apa, saudara? Mari kita melihat bagian lain di dalam Kolose 2 ayat 13 hingga 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di sini memberi kita gambaran apa artinya Yesus mati untuk menghapus dosa kita, yaitu dosa karena kita adalah makhluk yang ada di bawah hukum Allah, hukum-hukum Taurat yang mendakwa dan mengancam kita. Kita adalah makhluk yang bermoral, tidak seperti ciptaan Allah yang lain seperti tumbuhan atau hewan. Mereka tidak berada di bawah hukum Allah, hukum Taurat, dan sehingga mereka tidak didakwa, ya, tidak terancam. Tapi kita sebagai manusia yang adalah makhluk yang moral di bawah hukum Allah, maka setiap kali kita berdosa, setiap diri kita berada di bawah ancaman dan dakwaan dari hukum tersebut. Sehingga setiap kali kita berdosa itu di sini secara metafora mengatakan ada surat hutang kita kepada Allah. Dan apa yang Yesus lakukan adalah Dia
memakukannya pada kayu salib, artinya dia yang menanggung hukuman itu. Itulah mengapa dikatakan Allah itu mengampuni segala pelanggaran kita, ya, segala kesalahan kita itu dipakukan di atas kayu salib. Surat-surat hutang kita, tentu saja ini diucapkan secara metafora, bukan berarti benar-benar ada surat secara fisik, tetapi di dalam hukum Allah itu kita adalah orang-orang yang berhutang dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan di dalam bagian lain di dalam Efesus 2 itu memberi kita perspektif tambahan tentang arti penebusan. Saya bacakan Efesus 2 ayat 14 hingga ayat 18. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saya perlu menjelaskan sedikit bahwa yang dimaksud oleh surat Efesus ini, yaitu Rasul Paulus yang menulis, orang yang jauh itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk kita yang di Bangka, di Indonesia. Kita bukan orang Yahudi, kita adalah orang yang jauh. Sedangkan yang dekat itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka dekat kepada keselamatan sebab melalui bangsa mereka Mesias itu diberikan. Kita dikatakan jauh karena kita bukan berasal dari bangsa yang Mesias itu diberikan, yaitu bangsa Israel. Tetapi tidak apa-apa, kedua belah pihak itu telah dipersatukan, dan penebusan itulah yang mempersatukan kita. Dan di sini kita melihat perspektif tambahan bahwa ia, yaitu Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa segala tuntutan hukum Taurat itu dibatalkan, dalam artian itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, maka kita itu menjadi manusia baru, sehingga kita tidak lagi di bawah hukuman sebab hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Kita itu sudah didamaikan, bahkan kedua belah pihak, yaitu orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu gereja dengan Allah oleh salib. Dan di situ dikatakan di ayat 16b, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi ini adalah penekanan yang sama dari surat yang kita baca tadi, bahwa Kristus, Allah telah memakukan hutang dosa kita, surat hutang dosa kita di salib Kristus. Nah, kemudian kita melihat lagi satu perspektif lagi di dalam Kolose 1 ayat 20, ya saya bacakan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi dikatakan bahwa penebusan Kristus itu ternyata juga memperdamaikan bukan hanya antara orang Yahudi, orang Israel yang dekat dengan Allah, dengan keselamatan itu, juga dengan kita yang jauh, yaitu bukan Israel. Tetapi di sini juga dikatakan penebusan Kristus itu memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ya, setidak-tidaknya yang kita pahami di sini adalah bahwa yang dimaksud, karena dunia ini dijatuh di dalam dosa, ya, ada di dalam kuasa dosa. Kita melihat bagaimana seluruh ciptaan yang lain di dunia ini hidup dalam
keluh kesah ya, dan mereka hidup dalam penderitaan. Dan kelak akan ada perdamaian, akan ada pembaharuan langit dan bumi yang baru ya. Jadi segala sesuatu itu akan diperbaharui, pendamaian dikatakan di sini oleh darah salib Kristus. Nah, kemudian saya bacakan lagi di ayat 21 hingga 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Diperhatikan, diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi waktu Yesus mati, itu diadakan pendamaian antara kita dengan Allah. Lanjut, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi karya penebusan Kristus menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah satu fakta yang luar biasa, sebab kita semua punya celah, kita punya dosa, dan kita punya cacat. Tetapi oleh penebusan Kristus, kita diberikan kekudusan, tiada celah dan tidak bercacat. Yang bisa kita katakan, kita bisa memakai istilah kesempurnaan. Karena Kristus itu dikenakan kepada kita. Kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita. Dan dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Karena dalam teologi diberi istilah substitusi. Kebenaran Kristus dikenakan kepada kita dan dosa kita dikenakan kepada Kristus, sehingga kita itu dipandang Allah sebagai kudus. Ya, tetapi tentu saja dengan satu akibat di ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah diberitakan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penebusan Kristus memperdamaikan kita dengan Allah dengan cara menghapuskan seluruh dosa kita. Itulah mengapa kemarin di dalam kebaktian Paskah di gereja kita, kita memilih untuk menyanyikan di lagu yang pertama itu, telah hilang dosanya, ya kan, hilang semua dosa kita karena apa yang Yesus lakukan itu. Nah, kiranya renungan hari ini boleh memperdalam ya, atau setidak-tidaknya merefresh kembali pemahaman kita tentang apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Terakhir saudara, karena kita membahas dari Rasul Petrus selama 2 hari, hari ini saya akan mengutip dari Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Setelah mendengarkan rangkaian khotbah tentang Rasul Petrus, bagaimana dia jatuh dan dipulihkan oleh Kristus, membaca ayat ini kembali sungguh menggetarkan hati. Ya, bagaimana perasaan Petrus waktu dia menuliskan kata-kata ini. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, wounded healer. Kristus yang luka bahkan mati itu menjadi penyembuh bagi kita, dan kita pun dipanggil untuk menjadi penyembuh-penyembuh bagi orang-orang yang terluka oleh dosanya atau oleh dosa orang lain di dalam hidup ini. Lalu dikatakan, kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi kita sekarang kembali kepada gembala yang baik yang memelihara jiwa kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara, dan kita terus menghayati, menghidupi, membangun relasi dengan juru selamat kita yang baik.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.